Selamat pagi Bu Bidan. Pagi Bu Narti, ada yang bisa saya bantu Nje? Bu Bidan, kemarin saya diberi leaflet ini sama Bu Indah. Saya kok jadi takut ya? Mohon infonya mengenai kasus stunting di Indonesia nggih. Oh, stunting. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kejadian balita stunting di Indonesia mencapai 30,8% pada tahun 2018. Jawa Timur bahkan memiliki prevalensi yang lebih tinggi daripada angka nasional, di mana ada 32,81% balitanya mengalami stunting. Stunting itu anak yang pendek, lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya. Itu terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama dan juga penyakit infeksi yang berulang. Kejadiannya bisa dimulai saat janin berada dalam kandungan. Anak yang stunting kemampuan berpikirnya akan banyak berkurang loh Bu. Nanti kalau sudah dewasa, risiko terserang penyakitnya juga akan lebih tinggi, seperti penyakit diabetes, jantung, kolesterol tinggi, hipertensi, dan lainnya. Ibu mau anaknya seperti itu? Saya agak takut juga kalau ternyata anak saya nantinya lahir stunting. Apa yang harus saya lakukan? Tenang Bu, stunting dapat dicegah dengan mengoptimalkan gizi ibu hamil bayi 0 hingga 1 tahun, baduta 1-2 tahun. Pemberian makan bayi dan anak atau PMBA perlu memperhatikan aspek uvrejutek vares bersih. Apa itu Bu? Tahu tek, tinggal beres, langsung bersih. Uvrejutek vares bersih Bu, yaitu usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, responsif, dan kebersihan. Usia akan menentukan frekuensi, jumlah, dan tekstur MPASI. Variasi. Dalam aspek variasi, WHO merekomendasikan MPASI sebaiknya terdiri dari 4 bintang, yaitu bintang 1, makanan pokok seperti nasi, jagung, tepung, mie, umbi-umbian, dan lain-lain. Bintang 2, makanan hewani seperti ayam, ikan, telur, daging, hati, dan lain-lain. Bintang 3, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai, kacang merah, tempe, tahu, dan lain-lain. Bintang 4, sayur dan buah yang kaya dengan vitamin A seperti bayam, kangkung, sawi, kacang panjang, wortel, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain. Lemak dapat ditambahkan untuk menambah energi MPASI dan membantu melumaskan makanan pada mulut anak. WHO merekomendasikan untuk menambahkan lemak pada makanan tidak lebih dari setengah sendok teh. Lalu, tadi yang Bu Bidan bilang respon tadi apa ya? Oh, responsif maksudnya. Maksud dari responsif di sini adalah mendorong anak untuk makan dengan penuh kasih sayang dan sensitif terhadap tanda anak jika lapar atau kenyang. Jika anak menolak makanan, sebaiknya tidak memaksa anak untuk makan. Tawarkan kembali makanan pada anak beberapa waktu kemudian. Bersih. Bersih maksudnya cuci tangan sebelum mempersiapkan makanan, sebelum dan sesudah menyuapi anak, setelah dari toilet, dan setelah mengganti popok anak. Sesaat setelah bayi dilahirkan, perlu dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. IMD memberikan manfaat yang sangat banyak baik kepada bayi maupun ibunya. IMD juga dapat meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan cukup diberikan ASI saja atau disebut dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah hanya memberikan ASI atau air susu ibu tanpa pemberian makanan lainnya seperti air, pisang, atau madu. Pemberian sirup, obat, atau vitamin masih diperbolehkan.
ASI saja dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi sesuai dengan kondisi dan usianya hingga 6 bulan. Beri ASI sesering mungkin dan sekehendak bayi. Susui bayi termasuk pada malam hari. Ibu perlu tahu tanda bayi lapar dan kenyang. Bayi lapar biasanya menunjukkan tanda menolehkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, memasukkan tangannya ke mulut, mengepalkan tangannya, dan menangis. Jika bayi melepas sendiri mulutnya dari payudara ibu dan tangannya mulai rileks, berarti ia sudah kenyang dan ibu tak perlu khawatir. Konsultasikan proses menyusui Anda dengan petugas kesehatan atau konselor menyusui jika kenaikan berat badan tidak sesuai dengan KBM atau kenaikan berat badan minimal pada KMS saat masih ASI eksklusif. Saat bayi tepat berusia 5 bulan 30 hari, maka ia sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI atau biasa dikenal dengan MPASI. Terus lanjutkan pemberian ASI. Frekuensinya MPASI dapat diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali. Jumlah MPASI dapat diberikan 2 hingga 3 sendok makan sekali makan untuk perkenalan rasa dan dapat ditingkatkan jumlahnya secara perlahan. Tekstur bubur cukup kental. Jika dituang dari sendok tidak langsung jatuh. Saat bayi berusia 6 hingga 9 bulan, frekuensi MPASI dapat diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali makanan utama dan 1 hingga 2 kali snack atau selingan. Jumlah MPASI dapat diberikan 2 hingga 3 sendok makan sekali makan, lalu perlahan ditingkatkan sampai anak bisa menghabiskan setengah mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur bubur cukup kental. Jika dituang dari sendok tidak langsung jatuh. Saat bayi berusia 9 hingga 12 bulan, frekuensi MPASI dapat diberikan sebanyak 2 hingga 4 kali makanan utama besar dan 1 hingga 2 kali snack atau selingan. Jumlah MPASI diberikan sebanyak setengah sampai 3/4 mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur bayi dapat diberikan makanan keluarga yang dicincang-cincang atau makanan kecil yang diiris-iris dan dipotong kecil-kecil. Saat anak berusia 12 hingga 24 bulan, frekuensinya MPASI dapat diberikan sebanyak 2 hingga 4 kali makanan utama dan 1 hingga 2 kali snack atau selingan. Jumlah MPASI diberikan sebanyak 3/4 sampai 1 mangkuk berukuran 250 ml. Tekstur anak dapat diberikan makanan keluarga yang dicincang-cincang atau makanan kecil yang diiris-iris dan dipotong kecil-kecil. Ajari anak untuk makan sendiri bersama keluarga. ASI masih dapat dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Saat anak berusia 2 tahun, mulai sapi anak pelan-pelan. Sapi anak dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan dengan menakut-nakuti. Makanan utama dapat diberikan 2 hingga 4 kali sehari, ditambah dengan 1 sampai 2 kali selingan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan asupan gizi seimbang untuk anak-anak. Asupan gizi seimbang dapat merujuk pada tumpeng gizi seimbang atau TGS. Pantaulah secara rutin pertumbuhan anak dan lakukan imunisasi ke posyandu atau petugas kesehatan. Ayo cegah stunting. Pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi, sehat, dan berprestasi.